Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Humaydi MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Adapun topik yang akan kami bicarakan hari ini adalah meningkatkan perkembangan bahasa anak usia dini dengan metode bercerita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najmi Herliani selaku moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Elvira Novita, Fitriani, dan Haris Suparlan. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara presentasi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, masuk ke acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan bahasa. Beberapa pendapat Simanjuntak, Pasaribu, dan Patmonadewo dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa anak dimulai sejak bayi, yang berlandaskan pada pengalaman kecakapan dan proses dalam berbahasa. Perkembangan bahasa merupakan media yang efektif bagi anak dalam menjalin komunikasi sosial. Dengan berkembangnya bahasa pada anak akan memudahkan anak dalam mengutarakan apa yang ia inginkan dan ia sampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, perkembangan bahasa anak usia dini bertujuan agar anak mampu berkomunikasi dengan baik. Itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Najmi Herliani, yaitu tentang dasar perkembangan bahasa anak usia dini. Bahasa memegang peranan penting dalam pembaharuan dan meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di TK. Fungsi bahasa ini dijelaskan dalam Depdikbud 1996, bahwa pengembangan kemampuan berbahasa anak di TK bertujuan agar anak dapat berkomunikasi dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan teman sebaya maupun dengan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang perkembangan bahasa anak tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa, karena guru harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan bahasa. Maka hal ini diharapkan menjadi dasar dan rambu-rambu pada saat guru melaksanakan program pembelajarannya. Dapat disimpulkan bahwa pengertian pengembangan bahasa anak usia dini dalam tulisan ini adalah upaya kita dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan anak usia dini dalam mengembangkan bahasanya, yang lebih difokuskan pada ruang lingkup pengembangan bahasa yang tertuang dalam suatu pendidikan TK. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemahaman guru tentang berbahasa, khususnya menyimak dan berbicara, perlu dipahami secara baik. Terus materi yang selanjutnya yaitu tentang metode perkembangan bahasa anak usia dini. Seseorang akan cakap berbicara karena mempunyai alat bicara yang sempurna dan perbendaharaan bahasa yang cukup, serta mampu mengungkapkannya. Untuk itu, sejak kecil anak perlu pengembangan bahasanya, yakni dengan memberikan kesempatan secara alamiah. Keterampilan berbicara akan lebih mudah dikembangkan apabila anak memperoleh kesempatan mengomunikasikan sesuatu secara alami kepada orang lain, dalam kesempatan-kesempatan yang bersifat informal. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang bersifat formal, seperti halnya dalam kehidupan di sekolah, guru-guru harus kreatif menciptakan sarana dan suasana belajar bahasa yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang alamiah. Pembelajaran bahasa pada anak ini terdiri dari beberapa metode. Metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Teknik atau metode pembelajaran tertentu tidak dimaksudkan lebih baik dari metode lainnya. Metode pembelajaran bahasa pada anak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak dalam menerimanya. Metode pembelajaran dipilih sesuai dengan tipe, kebutuhan anak, dan kemungkinan metode yang paling efektif untuk diterapkan. Salah satu metode yang dapat diterapkan ialah metode bercerita, dijelaskan sebagai berikut. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fitriani. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Elvira Novita tentang metode bercerita perkembangan anak usia dini. Dalam proses pembelajaran anak usia dini, ada beberapa metode yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah metode bercerita.
Bercerita adalah menyampaikan sesuatu yang berisi tentang suatu kejadian yang disampaikan melalui audio dan visual dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pesan dalam cerita tersebut. Bercerita menanamkan kemampuan berpikir dan memberikan peluang bagi anak untuk belajar, menelaah kejadian-kejadian di sekelilingnya. Dengan adanya metode bercerita, mereka secara tidak sadar pasti melakukan proses bercerita ini kepada teman sebaya, kepada keluarga, maupun kepada lingkungan sekitar. Kegiatan bercerita merupakan salah satu metode yang digunakan guru dalam memberikan pembelajaran agar anak memahami isi cerita yang disampaikan dengan lebih optimal. Adapun tujuan dari metode bercerita menurut Slokotan: 1. Menanamkan nilai-nilai sosial, moral, dan keagamaan dan memberikan informasi tentang lingkungan sekitar. 2. Agar anak mampu memahami pesan yang disampaikan melalui kegiatan bercerita. 3. Agar anak mampu mendengarkan dengan sesama terhadap apa yang disampaikan orang lain. 4. Agar anak dapat berpikir dan bertanya apabila tidak memahaminya. 6. Agar anak mampu menjawab pertanyaan yang diutarakan orang lain. 7. Agar anak mampu menceritakan dan mengimpresikan apa yang didengarnya sehingga pesan dari isi cerita dapat disampaikan dan dipahami. Fungsi metode bercerita dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Fungsi dari metode bercerita ini menurut Tambobolan 1991.250, bercerita kepada anak merupakan peranan penting karena bukan hanya menanamkan minat dan kebiasaan membaca, tetapi juga mengembangkan bahasa dan cara anak dalam berpikir. Adapun tujuan dari metode bercerita menurut Slokotan 2004.270 adalah sebagai berikut. 1. Langsung membaca dari buku cerita. 2. Bercerita media ilustrasi gambar dari buku. 3. Menceritakan dongeng. 4. Bercerita dengan menggunakan media papan panel. 5. Bercerita dengan menggunakan media boneka. 6. Dramatis sesuatu cerita. 7. Bercerita sambil menggerakkan jari-jari tangan. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haris Supaglan. Hubungan antara bahasa berbicara dan bercerita. Bahasa, lague, dan bicara spek adalah dua hal yang tidak dapat dilepaskan antara satu dengan yang lain. Karena bahasa mencangkup setiap buruk komunikasi yang muncul akibat pikiran dan perasaan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dalam bahasa tersebut diperlukan sesuatu kepada orang lain. Dalam bahasa tersebut diperlukan penggunaan tanda-tanda atau simbol ke dalam sebuah aturan bahasa berada dalam struktur antara tertentu. Anak akan mengerti ungkapan seseorang karena melalui perbendaharaan kata yang disampaikan. Akan tetapi, apabila tidak memiliki sejumlah perbendaharaan kata atau kosakata yang digunakan sebagai komponen dan berbicara, anak akan sulit untuk berbicara atau berkata-kata. Dengan demikian, meskipun sarana lain untuk berbicara terpenuhi, jika tidak memiliki kosakata, seseorang anak akan kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jadi bahasa tidak sama dengan bicara. Pada awalnya anak belajar berbicara agar ia dapat memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan tersebut akan muncul pada saat anak mulai menggunakan kata-kata yang diperlukannya. Anak akan lancar berbicara jika anak sudah memiliki kesiapan berbicara. Ada dua proses yang menentukan kesiapan anak dalam berbicara. Kedua hal tersebut adalah perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Dengan banyaknya anak menyimak cerita, maka akan banyak pula perbendaharaan kosakata yang dimiliki oleh anak. Dengan banyaknya perbendaharaan kosakata pada anak, maka anak dengan mudah untuk berkomunikasi dengan bercerita kepada orang lain. Karena jika anak tidak memiliki kosakata untuk berbicara, maka akan sulit bagi anak untuk mengutarakan apa yang ia rasakan dan pikirkan, sehingga cenderung anak kini akan berdiam diri dan sulit untuk berkomunikasi. Tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum menutup presentasi, akan saya sampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Berbahasa tidak dapat dipisahkan dengan berbicara dan berpikir. Secara tidak disadari, ketika orang berbicara, selalu menggunakan pengetahuan, bahasa, dan pikirannya.
Tanpa hal tersebut, ungkapan yang terlahir dengan ucapan yang berada di luar pemikirannya atau bahkan ucapan yang salah berbentuk kesalahan dalam berbicara pada anak mempunyai latar belakang dan alasan yang tidak selalu sama antara anak yang satu dengan anak yang lain. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari luar dan dari dalam diri anak. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.